Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin dengan NIM 31220. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang soal UTS tipe A. Ya, di sini soal pertama itu perusahaan pembuat barang-barang furnitur PT NG Sahabat Paul mendapatkan pesanan dari sebuah toko furnitur untuk membuat lemari dan rak buku. Dari perhitungan PT NG Sahabat Paul akan mendapat profit dari lemari sebesar 100.000 dan dari rak buku sebesar 80.000 untuk setiap unitnya. Untuk memenuhi pesanan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka PT NG Sahabat Paul hanya mempunyai waktu selama 60 jam untuk perakitan dan 30 jam untuk pekerjaan penghalusan. Untuk membuat setiap unit lemari dibutuhkan 6 jam perakitan dan 2 jam penghalusan. Sedangkan untuk membuat rak buku dibutuhkan 4 jam perakitan dan 3 jam penghalusan. Agar PT NG Sahabat Paul mendapatkan laba maksimum, berapa unit lemari dan rak buku yang harus diproduksi? Yang pertama itu kita harus membuat tabel di mana setiap di bagian kolomnya itu ditulis pekerjaan, produk, dan kapasitas. Sini produknya itu lemari dan rak buku. Untuk lemari membutuhkan 6 jam perakitan dan 2 jam penghalusan. Sedangkan rak buku membutuhkan 4 jam perakitan dan 3 jam penghalusan dengan kapasitas 6 dan 30. Jadi profit dari PTNG itu 100.000 dan 80.000. Kita asumsikan bahwa lemari itu A dan rak buku itu B. Ini masuk model matematis, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 100.000 A ditambah 80.000 B. Di sini ada dua kendala. Yang pertama itu 6A plus 4B lebih dari 60. 2A plus 3B lebih dari 30. Syaratnya itu A, B kurang dari lebih dari 0. Baik, kita masuk ke kendala 1, di mana kendala 1 itu 6A plus 4B. Seterusnya itu 6A ditambah 4B sama dengan 60. Jika A 0, maka 60 plus 8B sama dengan 60. 4B sama dengan 60. B-nya itu 15. Jika B 0, 6A plus 4 kali 0 sama dengan 60. 6A sama dengan 60, jadi A-nya itu 10. Kendala 2, di sini kan di kendala 2 itu ada 2A plus 3B lebih kecil dari 30. Aku 2A ditambah 3B sama dengan 30. Jika A 0, maka 2 kali 0 plus 3B sama dengan 30. Jadi 3B sama dengan 30. Jadi B-nya itu 10. Lanjut kita masuk ke gambar grafik. Kang, saya hitung lihat. Jadi grafik ini di mana titik A-nya itu 10, titik B-nya itu 0. Terus sini grafiknya itu seperti ini, di atas itu B, di sini A. Dari kendala 1 ini, jadi B-nya itu 0 sama B-nya 15
15 sama di sini A-nya itu 10. Terus di kendala 2 itu B-nya 10 sama A-nya itu 15. Jadi di sini kita dapat tarik kesimpulan, kita titikin dulu di sini. Terus kita tarik 10 ke yang B 15 sama A-nya 10. Jadi kita tarik ke sini. Terus yang kendala 2 itu ya B-nya 10 ke A 15. Berarti dari sini ke sini. Jadi di sini ini titik layak. Kita arsir. Baik, di sini ada titik A, titik B sama titik C. Jadi titik A-nya itu 0,10, jadi titik B-nya itu masih ditanya, titik C-nya itu 10,0. Baik, kita di sini akan mencari titik B, yaitu dengan titik B potongan K1 dan K2, yaitu 6A plus 4B kurang dari 60 itu ke kendala 1. 2A plus 3B itu lebih dari 30 di kendala 2. Lihat kan pakai eliminasi, yaitu 6A plus 4B sama dengan 60 sama kali 1. 6A plus 4B sama dengan 60. 2A plus 3B 30 dikali 3 yaitu 6A plus 9B sama dengan 90. Ini min 3B sama dengan min 30, B sama dengan 6. Jadi sini ada substitusi, yaitu 2A plus 3B sama dengan 30 sama 2A plus 3 kali 6 sama dengan 30. 2A tambah 2A ditambah 18 sama dengan 30. Jadi 2A sama dengan 30 dikurangin 18. 2A sama dengan 30 kurang 18 12. Jadi A 12 dibagi 2 itu 6. Jadi titik tepinya itu yang ditanyakan itu 6,6. Berarti di sini kita masukkan, udah diketahui titik B-nya itu 6. Baik, selanjutnya kita masukkan nilai optimum. Optimum yaitu membuat tabel dengan titik variabel. Titik A itu 0,10, titik B itu 6,6, titik C itu 10,0. Baik, di sini di titik A ini 100.000 dikali 0 ditambah 80.000 dikali 10. Jadi ini di sininya 0 ditambah 80.000 dikali 10 yaitu 800.000. Jadi nilai optimumnya itu 800.000. Terus titik B itu 6,6. Jadi di sini 100.000 dikali 6 plus 80.000 dikali 6. Jadi 100.000 dikali 6 itu yaitu 600.000 plus 80 kali 6 yaitu 480.000. Jadi nilai optimumnya itu 1.080.000. Selanjutnya di titik C yaitu dengan 10,0. Jadi 100.000 ini dikali 10 plus 80.000 dikali 0. 100.000 dikali 10 itu hasilnya 1 juta plus 80.000 kali 0 itu hasilnya 0. Jadi nilai optimumnya itu 1 juta. Jadi agar TNG sahabat Paul mendapatkan laba maksimum harus diganti dengan unit lemari 6 dan rak buku 6 yang akan memperoleh nilai maksimum yaitu sini 1.080.000. Selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu di mana PT Mara Sampurna Bingit bergerak di bidang jasa transportasi peralatan berat. Diketahui data distribusi peralatan berat seperti sebagai berikut. Sini Cilegon
ke Semarang itu 15.000, Cilegon ke Kebumen itu 12.000, sama Cilegon ke Yogyakarta itu 11.000. Terus Tangerang ke Semarang itu 13.000, Tangerang ke Semarang itu 13.000, terus Tangerang ke Kebumen itu 11.000, Tangerang ke Yogyakarta itu 12.500, dan Bekasi ke Semarang itu 16.000, Bekasi ke Kebumen itu 13.500, Bekasi ke Jogja itu 14.000, dengan kapasitas Cilegon 300 unit, Tangerang 350 unit, Bekasi 350 unit. Dengan permintaan Semarang itu 350 unit, Kebumen 450 unit, dan Yogyakarta itu 200 unit. Baik, yang ditanyakan ini gunakan metode FAM untuk membuat PT Mara Sampurna Bengit mencari total biaya transportasi. Di sini ini kita akan membuat tabel yaitu seperti berikut ini ya. Jadi kita itu mencari selisih nilai terkecil dari baris maupun kolom. Jadi di sini itu nilai terkecilnya itu ada 15.000 dengan 13.000. Ini 15.000 dan 13.000 kita masukkan di sini itu 2.000. Terus di sini itu 11.000 sama 12.000. 12.000 dikurangin 11.000 yaitu di sini tulisnya 1.000. Terus di sini itu ada 11.000 sama 12.500. 12.500 dikurangin 11.000 yaitu 1.500. Terusnya ke bagian kolom. Di sini tuh yang selisih terkecilnya itu 12.000 dikurangin 11.000. Tulis di sini 1.000. Terus 12.500 sama 11.000 yaitu 1.500. Terus 13.500 sama 14.000. 14.000 dikurangi 13.500 yaitu 500. Baik, jadi alokasi dari biaya transportasi kita harus membuat tabel. Di sini ada dari ke jumlah biaya per unit dan biaya. Jadi yang pertama itu Cilegon ke Kebumen yaitu jumlahnya 100 unit, biaya per unitnya itu 12.000. Jadi 12.000 dikali 100 sama dengan 1.200.000. Terus Cilegon ke Jogja itu 20 unit sama biaya per unitnya itu 11.000. Jadi 11.000 dikali 12.000 yaitu 2.200.000. Terus Tangerang ke Semarang itu jumlah per unitnya 350 unit sama biaya per unitnya itu 13.000. 13.000 dikali 350 unit sama dengan 4.550.000. Terus Bekasi ke Kebumen itu 350 unit, biaya per unitnya itu 13.500. 13.500 dikali 350 unit yaitu 4.725.000. Jadi total semua ini yaitu 12.675.000. Baik, di sini ada soal 3 yaitu warung Rizky Meatball yang berlokasi di Ciceri Serang sangat terkenal akan kelezatan baksonya. Saat ini Rizky Meatball mempunyai 4 orang pekerja dengan 4 jenis pekerjaan yang berbeda dengan permintaan gaji yang berbeda pula. Berikut data gaji dari masing-masing pekerjaan per bulan sesuai pekerjaannya. Di sini pekerja itu ada Fahmi, Irfan, Jamal, dan Andi. Itu pekerjaannya itu sebagai koki, pelayan, kasir, dan pencuci piring. Jadi yang ditanyakan itu berdasarkan data di atas, bantulah Kiki selaku manajer dari Rizky Meatball untuk menentukan penugasan yang paling tepat guna mencapai biaya terendah dan berapa besarnya total biaya tersebut. Baik, di sini kita akan menjawabnya dengan minimasi ya. Jadi kita pertama itu membuat tabel.
membuat tabel seperti soal ini. Terus dalam minimasi itu kita harus mencari nilai terkecil dari setiap baris. Terus kita jumlahkan dari setiap kolom. Baik, di sini Fahmi yaitu nilai terkecilnya itu 740 dikurangin 940.000 itu hasilnya 200.000. Terus 740 dikurangin 840.000 itu di sini hasilnya itu 100.000. Di sini 740 dikurangi 740 yaitu hasilnya 0. Terus 830.000 dikurangin 740.000 itu yaitu 90.000. Terus begitupun dengan Irfan, 770 dikurangin 980 yaitu 210. Terus 850.000 dikurangin 770 itu 80.000. Terus 770 itu dikurangin 770 itu hasilnya 0. Terus 820.000 dikurangin 770 itu hasilnya 50. Begitupun dengan Jamal, 760 dikurangin 960 yaitu hasilnya 200. 760 dikurangin 830 hasilnya 70. Dan 760 dikurangin 760 yaitu 0. Terus 830 dikurangin 760 hasilnya 70.000. Untuk Andi 750 dikurangin 900 yaitu 150.000 150.000. 750.000 dikurangin 860.000 yaitu 110.000. 750 dikurangin 750 yaitu 0. 850 dikurangi 750 yaitu 100. Baik, jadi misalkan kita udah menemukan dan sudah mengurangi dari nilai terkecil, maka kita selanjutnya ini akan mencari nilai terkecil dari setiap baris. Jadi di sini nilai terkecil baris di sini nilai terkecilnya 150.000, terus sama 70.000 sama 50.000. Baik, langkah selanjutnya itu kita membuat tabel lagi. Baik, di sini kita akan mengurangi dari nilai terkecil. Jadi si Fahmi ini 200.000 dikurangin 150.000 itu yaitu hasilnya 50.000. Terus 210 dikurangin 150.000 itu yaitu hasilnya 60.000. 200 dikurangin 150 itu hasilnya 50.000. Terus di sini itu 150 dikurangin 150 jadi hasilnya 0. Selanjutnya dari kolom ini kedua itu dari baris kedua itu yang nilai terkecilnya 70. Jadi di sini 100 dikurangin 70 itu hasilnya 30. 80 dikurangin 70 itu hasilnya 10. Di sini 70 dikurangin 70 itu hasilnya 0. Sama 110 dikurangin 70 itu hasilnya 40.000 sini. Baik, di sini karena 0 maka kita tulis lagi 0 sini. Selanjutnya di baris ini nilai yang terkecilnya itu 50. Jadi 90 dikurangin 50 yaitu 40. 50 dikurangin 50 0. 70 dikurangin 50 20. Sama 100 dikurangin 50 50. Berarti di sini ini sudah optimal. Jadi sini udah optimal. Selanjutnya gitu kita mencari garis horizontal maupun vertikal dengan nol yang terbanyak. Di sini berarti nol terbanyak dari
Kalian makannya apa? Saya Vertikal itu goreng. sini, Goreng 2. Iya, saya goreng. horizontal. Satu. Jadi ini Pakai ini ya. cengek ya. Soto. Ya soto. Kamu Ah. apa soto? Jadi ini udah. Jadi di sini udah optimal. Kita tentukan alokasinya aja. Jadi alokasi pekerja dengan pekerjanya itu yaitu Fahmi di bagian kasir dengan biaya 740.000. Terus di sini ada Irfan dengan pencuci piring dengan biaya 820.000. Terus di sini ada Jamal pelayan yaitu dengan biaya 830.000. Andi dengan koki yaitu 900.000. Jadi di total semua itu biayanya itu untuk pengeluaran tiap bulannya itu 3.290.000. Jadi penugasan untuk Rizky Meatball yang paling tepat untuk mencapai biaya terendah sebesar 329.000. Mungkin cukup untuk penjelasan soal UTS tipe A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.